Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Kristus. Selamat datang di channel Salib Putih yang kiranya boleh menjadi berkat bagi saudara. Tuhan memberkati. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dan selamat Paskah. Selamat bersukacita merayakan Hari Raya Paskah, di mana saudara tentu kita merayakan Paskah, mensyukuri Paskah setelah bersama-sama kita memperingati hari kematian Yesus pada Jumat Agung. Dan memang saudara bahwa Jumat Agung dan Paskah adalah dua perkara yang tidak bisa dipisahkan. Bagaikan mata uang, dia satu kesatuan. Karena tanpa Jumat Agung tidak ada kebangkitan. Tidak ada kebangkitan kalau tidak ada Jumat Agung. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita mengistimewakan perayaan Jumat Agung dan Paskah atau Hari Kebangkitan Tuhan? Karena memang Jumat Agung dan Paskah sesungguhnya adalah inti, adalah pusat daripada iman kekristenan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan kita mensyukuri, kita bersukacita menyambut peristiwa Jumat Agung dan Paskah adalah karena seperti firman Tuhan katakan di dalam Roma 6 ayat 3 dan 4. Saya bacakan. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saudara, dari firman Tuhan ini menjadi jelas bahwa bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus, beriman kepada Yesus, artinya iman kepada Yesus ialah percaya meyakini kematian Kristus dan sekaligus meyakini kebangkitan Kristus. Nah, bagi orang yang beriman kepada Kristus, maka firman Tuhan katakan, ia dipersatukan di dalam kematian Kristus. Lebih khusus, bagi orang yang beriman kepada kematian Kristus, maka dosa-dosanya dipersatukan, dibawa oleh Yesus dalam kematiannya, dikuburkan di sana, diselamkan, ditenggelamkan di dalam kematian Kristus. Namun tidak berhenti sampai di situ. Ketika oleh kuasa Allah, Yesus bangkit dari kematian, yang artinya bahwa Yesus telah memenangkan kuasa maut, kuasa kematian, kuasa sumber dari segala pergumulan manusia. Maka ketika Kristus bangkit, setiap orang yang percaya kepada Yesus, percaya kepada kebangkitannya, ia juga dipersatukan dalam kebangkitan Kristus. Yang itu artinya, saudara, kalau
kalau kebangkitan Kristus adalah merupakan kemenangan dari sumber pergumulan manusia, yaitu dosa dan maut, maka dengan demikian setiap orang Kristen juga dipersatukan dalam kemenangan itu. Lebih khusus lagi, saudara, artinya bahwa sesungguhnya di dalam diri setiap orang Kristen, dalam diri setiap orang yang percaya, telah dilekatkan kuasa kemenangan itu. Yang artinya, saudara, bagi kehidupan kita masa kini, sesungguhnya orang Kristen memiliki kuasa, memiliki kekuatan, memiliki power untuk memenangkan segala pergumulan. Inilah yang menjadi dasar bagi kita untuk bersukacita dan mensyukuri kematian dan kebangkitan Kristus. Kita mensyukuri bahwa Kristus berkenan untuk membawa dosa-dosa kita masuk, dipendam, dikubur dalam kematiannya. Namun juga Kristus bangkit membawa kemenangan, dan kemenangan itu, sebagaimana Roma tadi katakan, dilekatkan, kita dipersatukan. Sehingga di dalam Kristus sesungguhnya ada jaminan, ada kepastian. Setiap orang beriman akan menang menghadapi, melawan pergumulan apapun. Inilah keistimewaan bagi kita sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang beriman kepada Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita bicara mengenai kematian, setiap orang akan maklum, akan paham, ya semua orang akan mati. Tapi ketika bicara mengenai kebangkitan, nah disinilah orang suka meragukan, apa iya orang yang sudah mati itu bisa bangkit? Apalagi sudah 3 hari. Yang secara biologi, secara medis, orang yang sudah mati 3 hari, maka tubuhnya, fisiknya itu sudah rusak. Mungkinkah dia kembali bisa bangkit? Dan kata lain, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, diakui atau tidak diakui, ada keraguan bahwa Yesus Kristus itu sudah bangkit. Yang dengan demikian, ada keraguan dalam diri orang percaya, dalam diri orang Kristen. Apa saya bisa memenangkan pergumulan ini? Apa saya bisa menang melawan pencobaan ini? Ada keraguan iman di sana. Diakui atau tidak diakui. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan demikian, kita membutuhkan satu kepastian bahwa Yesus itu memang sudah bangkit. Bukan hanya katanya. Untuk itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab pun menunjukkan bukti kebangkitan Kristus itu sebagai peristiwa yang bukan hanya rekayasa, yang bukan hanya kata murid-muridnya, tidak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk itu saya mengajak kita untuk melihat kepada firman Tuhan yang mengungkapkan peristiwa kebangkitan Yesus, yaitu dari Matius 28. Saya akan bacakan Matius 28 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Di bawah judul perikop kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu.
Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari firman Tuhan ini diungkapkan bahwa peristiwa kebangkitan Yesus disaksikan. Ada saksi. Ada saksi yang melihat secara langsung peristiwa bangkitnya Yesus. Yang pertama, saudara, dikatakan dalam firman Tuhan tadi bahwa maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Inilah saksi yang pertama. Bahwa ketika Yesus bangkit, alam semesta turut memberi kesaksian. Yaitu melalui gempa bumi. Saksi yang kedua, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit. Saksi yang kedua ialah makhluk ilahi. Malaikat yang diutus oleh Tuhan. Saksi yang ketiga, dalam ayat 3, ayat yang keempat dikatakan, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan. Saudaraku yang terkasih, penjaga-penjaga yang merupakan tentara Romawi, ini adalah perwakilan dari penguasa pada waktu itu. Dengan kata lain, bahwa kebangkitan Kristus juga disaksikan oleh penguasa dunia yang diwakili oleh penjaga-penjaga itu. Yang keempat, saudara, saksi yang keempat ialah perempuan-perempuan itu yang disebutkan dalam awal pembacaan ini, Maria Magdalena dan Maria yang lain. Di mana kaum wanita ini, mereka mewakili orang-orang beriman. Dengan demikian, peristiwa kebangkitan Yesus disaksikan oleh empat pihak. Yang pertama, alam semesta, itu gempa bumi. Yang kedua, makhluk surgawi, makhluk ilahi, yaitu malaikat. Yang ketiga, saksi yang ketiga ialah penguasa dunia yang diwakili oleh para penjaga itu. Dan yang keempat adalah orang-orang beriman. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berlaku dalil bahwa sebuah peristiwa adalah merupakan suatu kebenaran ketika peristiwa itu diberi kesaksian kebenarannya oleh dua orang atau dua pihak. Maka tidak diragukan kebenaran peristiwa itu. Dan di sini, saudara, kebangkitan Kristus diberi kesaksian kebenarannya oleh empat pihak. Alam semesta, makhluk surgawi, penguasa dunia, dan orang beriman. Dengan demikian, kepastian kebangkitan Kristus tidak perlu diragukan lagi kebenarannya. Bahwa Kristus memang benar-benar telah bangkit. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kebangkitan Kristus tidak perlu dipertanyakan, tidak perlu diragukan karena diberi empat kesaksian, maka saudara berarti
kuasa kemenangan Kristus yang dilekatkan, dipersatukan kepada kita juga bukan lagi sesuatu yang harus diragukan. Karena Kristus sudah pasti bangkit, maka kuasa kemenangan itu juga pasti tergenggam dalam tangan kehidupan kita. Dan inilah yang menjadi alasan bagi kita untuk tidak perlu takut dan gentar menghadapi hari esok kita. Dan di tengah-tengah petaka yang sedang kita hadapi saat ini, kiranya firman Tuhan ini memberi kekuatan kepada kita. Tidak perlu takut. Memang kita juga jangan ceroboh, tetapi kita juga jangan takut. Karena sesungguhnya kuasa kemenangan itu ada melekat di dalam diri kita, dalam hidup kita. Ada kepastian. Karena Juru Selamat kita, Yesus, benar-benar sudah bangkit. Tidak perlu diragukan lagi. Maka kemenangan kita atas corona ini, atas petaka ini juga pasti. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dengan demikian, kita tidak perlu merasa takut, khawatir. Bagaimana ya nanti hidup saya? Bagaimana pekerjaan saya? Bagaimana usaha saya? Kita tidak perlu takut. Karena sesungguhnya kuasa kemenangan atas pergumulan itu ada dalam diri kita, tergenggam dalam tangan kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah alasan atau dasar mengapa kita harus bersyukur, kita harus bersuka cita akan peristiwa Paskah, peristiwa kebangkitan Kristus. Karena hari esok, dengan segala macam intrik-intrik pergumulannya, bukan hanya mudah-mudahan, tapi pasti dapat kita lewati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu, jangan pernah pudarkan iman kepada Kristus. Jangan pernah menjauh dari Kristus, karena dialah yang memberi jaminan bagi siapapun yang setia berpegang kepada Kristus, maka segala dosa-dosanya, segala kelemahannya akan dibawa, dimasukkan, dipendam dalam kematiannya. Sekaligus dia juga dibawa keluar dari segala lembah kekelaman itu dan diberi kemenangan atas apapun. Firman ini juga kiranya memberi keberanian bagi saudara untuk terus berpengharapan kepada Tuhan. Karena pengharapan kita bukan kepada Tuhan yang kalah, tidak. Kita berpengharapan kepada Yesus yang sudah menang. Dan kemenangannya tidak diragukan. Karena ada 4 saksi. Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Nya kiranya menolong saudara untuk berketetapan hati, terus setia beriman kepada Yesus, karena imanmu, pengharapanmu di dalam Yesus tidak sia-sia. Imanmu dan pengharapanmu akan berujung kepada kepastian, yaitu masa depan yang berdamai sejahtera. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Amin.